Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kelihatan mana, Mas? Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam pada kita semua. Tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan syafaatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat sampai yaumul akhir. Amin. Amin. Pada yang kita takzimi guru kita Gus Nurul Yakin Jadal Maulabi Fathur Rahman, pada Komandan Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat Bapak Pujianto, Komandan Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat Bapak Najmuddin Syarif, pada pimpinan Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jateng DIY Ustadz Anang Imamuddin, pada Ketua Keamanan GPK Aliansi Tepi Barat Bapak Hanifuddin, dan seluruh rekan-rekan ketua-ketua dan korlap yang ada di Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat beserta sayap-sayapnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tidak lupa kepada rekan-rekan wartawan, teman-teman jurnalis yang telah hadir di dalam kesempatan hari ini. Semoga acara hari ini terkait press release GPK Aliansi Tepi Barat dan FAUIP Jateng DIY yang mengangkat tema historis, kronologi dan fakta insiden di Muntilan, Magelang tanggal 15 Oktober 2023. Untuk selanjutnya terkait historis, kronologis dan fakta tersebut akan lebih diterangkan atau dipaparkan oleh Komandan Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat Bapak Pujianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya ikut dalam pembawa acara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertatap muka dalam rangka press release keterkaitan kejadian pada tanggal 15 Oktober 2023 yang mana kejadian tersebut telah membuat kegaduhan di Kabupaten Magelang. Sedikit saya ingin mengurai bahwasanya kejadian di tanggal 15 Oktober 2023 tersebut ini kejadian yang kedua kalinya. Bahwasanya yang pertama terjadi itu pada tanggal 16 Januari di tahun 2022. Itu kronologis dari awal seperti itu. Mungkin dari kronologi tahun 2002 Januari tanggal 16 mungkin sedikit banyak ingin kami urai di sini bahwasanya dari Laskar PDI melakukan pesta miras dalam acara Harlah PDIP di Magelang pada tanggal 16
sebuah komitmen dengan panitia yang tahun 2002 PDIP tidak akan melakukan acara apapun bentuknya sebelum itu di tahun 2024. Mengacu hal tersebut, kami dengan panitia PDIP bersepakat dan saya pun berarti menjunjung tinggi apa yang menjadi statement dari panitia tersebut untuk tidak akan melakukan acara PDIP di sebelum tahun 2024. Tapi realita kenyataan di tanggal 15 Oktober itu pun terjadi. Sebelum melakukan acara itu pun terindikasi Laskar PDI juga melakukan sebuah miras, dan kami berstatement seperti itu sudah barang tentu pasti ada barang buktinya dari pihak kami. Ini bisa lihat rekaman video yang beredar di media sosial terkait miras yang dilakukan oleh Laskar PDIP. Dengan hal tersebut terjadi kejadian di wilayah Batihan, itu di kecamatan perkelahian antar PDI, yaitu di sepanjang kurang lebih sepanjang jalan Rancek sampai Palbapan, Borobudur. Itu di sepanjang jalan itu telah terjadi perkelahian antar PDIP, itu bersama PDI. Setelah kejadian tersebut, PDI melakukan kepulangan dari acara yang diadakan di lapangan Supardi, yang mana itu pun telah membuat sebuah provokator terhadap warga Batihan, Kelurahan Pabilan, Kecamatan Mungkin, yang mana Laskar dari PDI yang patut diduga adalah dari Barisan Sirotol Mustaqim atau yang sering disebut BSM, itu melakukan provokasi dengan pihak warga di lingkungan Batihan. Provokasi tersebut yaitu melakukan sebuah pelemparan dan pembakaran sepeda motor, pelemparan batu dan segala sesuatu yang terjadi di lapangan fakta seperti itu. Dan itu pun telah terjadi sebuah pelemparan, yang mana pelemparan tersebut tidak hanya rumah warga, tetapi di situ juga ada rumah yatim putri milik Muhammadiyah, tidak luput dari amukan Laskar BSM dari Yogyakarta. Maka dengan kronologi seperti itu sudah barang tentu ini Kabupaten Magelang yang notabene adalah satu kota militer, yang kedua di Kabupaten Magelang adalah kota sentra internasional dengan adanya Borobudur. Nah, provokasi yang dilakukan oleh PDI tak lain selain pelemparan batu, pengrusakan, juga ada penurunan bendera. Penurunan bendera itu dilakukan oleh Laskar PDIP, yaitu menurunkan bendera P3 dan menyobek-nyobek bendera tersebut dan menginjak-injak dan menurunkan bendera Palestina seperti yang ada di video tersebut. Ketika kami dari P3 yang berasaskan Islam sudah barang tentu kesinambungan kami GBK Aliansi Barat dengan FAUB ini memang kita dipisahkan oleh jarak antara Indonesia dan Palestina. Tapi kita selaku umat Muslim sudah barang tentu didekatkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dengan kekejian yang dilakukan dan kebiadaban yang dilakukan oleh Laskar PDIP ketika penurunan bendera yang melambangkan Ka'bah, dan yang di situ empati seluruh dunia terkait bendera Palestina itu dilecehkan, dihina, diinjak-injak, itu sama saja menghina umat Muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena apa? Karena seluruh umat Islam di seluruh dunia baru berempati dengan keadaan yang ada di Palestina, dengan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Mengacu dengan Undang-Undang 1945, bahwasanya di undang-undang tersebut mengatakan bahwasanya penjajahan harus dihapus di dunia. Nah, ketika hal seperti itu, saya selaku komandan Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Barat, waktu saya bisa mengondisikan keadaan di lokasi ataupun di tempat kejadian,
saya memang berkomitmen dengan Bapak Kapolres dan Pak Dandim. Datangkan Pak Bupati di hadapan kami. Karena kenapa saya harus ketemu dengan Pak Bupati? Satu hal, untuk memperhati bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang. Pak Bupati adalah menjadi Bapak warga masyarakat Kabupaten Magelang. Sedangkan ini saya juga ingin membicarakan bahwasanya Pak Bupati lahir juga dari Partai PDIP. Dan kebetulan Pak Bupati juga hadir di lapangan Supardi dalam acara Bandeng Metu Kandang, yang mana itu adalah lomba laskar. Nah, waktu itu saya berkomunikasi dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres. Ketika permohonan saya itu diiyakan oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Selang beberapa jam kami ketemu dengan Pak Bupati, yaitu di Polsek Muntilan. Bahwasanya di situ telah terjadi sebuah kesepakatan bahwasanya keinginan saya, Pak Bupati, Pak Dandim, Mas Anang selaku FAUP adalah keinginannya sama, yaitu menjunjung tinggi kondusivitas di Kabupaten Magelang. Maka di situ juga saya bertemu dengan salah satu ketua panitia yang namanya si Dita, Mas Dita. Itu adalah ketua panitia penyelenggara lomba laskar. Setelah itu terjadi, saya turun ke lapangan untuk mengondisikan rekan-rekan kami dan masyarakat. Karena yang hadir di tempat kejadian perkara tersebut bukan serta-merta itu semua anggota BPK dan anggota FAUP. Itu juga bersamaan dengan komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Karena komponen di masyarakat Kabupaten Magelang ketika melihat bendera Palestina, yang mana bendera Palestina itu menjadi sebuah empati dunia, ternyata di Kabupaten Magelang oleh salah satu partai penguasa, yaitu PDIP di Kabupaten Magelang diturunkan, bahkan diinjak-injak. Maka ketika itu menjadi kemarahan warga GPK Aliansi Barat dan warga FAUP Jateng DIY beserta warga masyarakat Kabupaten Magelang, bahkan tidak hanya di Kabupaten Magelang, menjadi gerak dan kemarahan itu sesuatu hal realita fakta di lapangan seperti itu. Maka di sini saya sampaikan, ketika tanggal 16 selang satu hari kejadian, saya diundang oleh beliau Bapak Kapolres Kabupaten Magelang dan dihadiri oleh Bapak Dandim, Bapak Bupati, Ketua DPRD dan selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Magelang. Di situ ada bahasa mereka akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Nah, tanggung jawab dari beliau-beliau itu seperti apa? Kami pun belum pernah menanyakan hal tersebut sampai detik ini. Maka keterkaitan di dalam ruangan tersebut terjadilah adu argumen di situ. Bahwasanya di situ dihadiri juga salah satu pengurus PDIP, yaitu Pak Grengseng. Nama aslinya saya tidak tahu. Nah, Pak Grengseng Pamuji. Nah, di situ berstatement ketika tak tanya ketua panitia yang namanya Sideta, ketika di situ ada sebuah lomba laskar, sudah barang tentu ketika itu sebuah perlombaan, itu sudah barang tentu terdata siapa pesertanya, siapa pengunjungnya, siapa yang ikut serta di dalam lomba tersebut. Toh nyatanya si Deta menjawab dengan tegas, Deta tidak, ketua panitia PDIP acara tersebut tidak mengundang laskar dari Jogja. Itu bahasa dari panitia seperti itu. Mengacu apa yang disampaikan saudara Deta selaku ketua panitia, saya tanyakan lagi sampai 1, 2, 3 kali, memang kenyataannya tidak mengundang PDIP dari Yogyakarta untuk lomba laskar di Kabupaten Magelang. Di sini saya berasumsi ketika itu tidak diundang, kenapa laskar PDI itu hadir? Di situ terjawab oleh saudara Grengseng selaku sekretaris PDIP DPC PDIP, bahwa si Pak Grengseng ini mengatakan bahwasanya laskar PDI itu datang ke Magelang berpakaian preman. Itu statement itu ada di forum Polresta Kabupaten Magelang. Dengan adanya statement seperti itu, sudah barang tentu
si Pak Grengseng mengatakan itu pakaian preman, lalu di Kabupaten Magelang mereka berganti seragam, sudah barang tentu itu sudah barang tentu indikasi tidak baik. Maka di dalam ruangan tersebut saya mengatakan bahwasanya apakah ini ada sebuah konspirasi antara Kapolres Kabupaten Magelang dengan PDIP Kabupaten Magelang. Mungkin itu Mas yang saya sampaikan, karena status WhatsApp dari Ketua BSM Yogyakarta yang namanya Mas Jimmy di sini adalah saya sebagai Ketua Umum BSM Barisan Siratal Mustaqim Sentral Kota tidak akan tidak mau jika harus berdamai. Maka dengan statement Ketua Banteng BSM seperti itu, berarti itu kita sudah bisa meyakini bahwasanya ibaratnya PDI itu memang ingin menjadi tidak kondusivitasnya di Kabupaten Magelang. Itu poinnya seperti itu. Maka keterkaitan apa yang saya sampaikan, maka kami setengah bulan ini baru press release ataupun menyampaikan fakta lapangan, karena fakta lapangan dengan ibaratnya fakta yang di media itu sering berbeda. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena kenapa saya memilih dia ini, karena saya yakin dengan PDIP adalah partai penguasa. Ketika penguasa itu sudah barang tentu media dia punya, data intelijen dia punya, data statistik dia sudah punya. Yang namanya partai penguasa sudah barang tentu seperti itu. Maka kehati-hatian saya dengan rekan-rekan FAUD ataupun Gerakan Pemuda Ka'bah alias Barat, karena dengan satu hal, penurunan bendera Palestina itu akan menjadi sebuah anemo tidak hanya di Kabupaten Magelang, bahkan akan menjadi anemo umat muslim di seluruh Indonesia, bahkan akan menjadi level nasional. Kenapa saya baru berstatement saat ini? Saya memang mengacu apa yang menjadi statement Pak Bupati, statement Pak Kapolres, dan statement bahkan dari salah satu pengurus PDIP di Yogyakarta terkait hal seperti ini. Maka saya dengan rekan-rekan pada siang hari ini bertatap muka dengan rekan-rekan wartawan, dengan rekan-rekan media, dan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu fakta di lapangan. Mungkin banyak dari media yang menanyakan kepada saya, bahkan itu tertuang di media online, di media berita, bahwasanya P3 itu berkoalisi dengan PDIP. Itu kan pengurus partai P3 boleh berkoalisi dengan siapapun. Tapi saya selaku komandan Gerakan Pemuda Ka'bah alias Barat melihat sebuah kedoliman yang dilakukan oleh DPP dan DPW terkait DPC Kabupaten Magelang, yaitu adanya dualisme kepimpinan DPC Kabupaten Magelang, yang mana pemilihan ketua DPC Kabupaten Magelang itu sudah sesuai aturan dasar rumah tangga P3 pun sama DPP itu pun dilanggar, karena pemilihan ketua DPC di Kabupaten Magelang telah melakukan yaitu membentuk yang namanya tim formatur. Mengacu dengan hal tersebut, maka Gerakan Pemuda Ka'bah alias Sini Barat yang selama ini derek dawuh beliau Gus Nurul, satu komando dengan beliau Gus Nurul, kami loyal dengan P3, tapi kami tidak loyal dengan pengurus P3. Karena apa? Kami tidak loyal dengan pengurus P3 itu tanpa sudah barang tentu ada sebabnya, Mas. Mengacu dari beberapa tahun yang lalu, ketika ada dualisme kepemimpinan, yaitu Pak Jan Farid dengan Romi, itu sudah barang tentu akan mengganggu stabilitas P3 seluruh Indonesia. Maka dengan tidak adanya ketegasan DPP di Kabupaten Magelang, kami selaku Gerakan Pemuda Ka'bah alias Barat dan sayap-sayapnya ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus, ketua, bahkan korlap-korlapnya untuk tidak berafiliasi untuk DPR ataupun mencoblos anggota DPR wilayah maupun provinsi. Ini karena kita harus mengambil sikap untuk seperti ini. Jangan sampai ketika
kenapa Gresik di bawah saling bertengkar, saling ribut. Kami ribut karena ada dasarnya, Mas. Karena ini wilayah Kabupaten Magelang yang sudah barang tentu, kami dengan rekan-rekan selalu saja akan menjaga kondusivitas di Kabupaten Magelang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Mas. Kurang lebihnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika ada pertanyaan atau bertanya jawab, insya Allah akan saya jawab yang saya tahu dan yang saya bisa. Mungkin gitu, Mas. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi. Demikian yang telah dipaparkan oleh Bapak Lucianto selaku Komandan Belakang Pemuda Ka'bah yang lebih barat. Kemudian mungkin ada yang akan ditambahkan oleh Ketua Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jangan DIY, Bapak Anang Imamuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator dan pembawa acara sudah berikan waktu pada saya. Yang kami hormati, kami dari beliau Husnul Yakin selaku pemilik Gerakan Pemuda Ka'bah LSP Barat. Yang kami hormati dan kami banggakan Jenderal Besar GPI LSP Barat dan semua keluarga besar Korlap, komandan-komandan dan sayap-sayap GPI LSP Barat yang kami hormati. Saya Anang Imamuddin bin Tarmidi bin Wirodasuki, saya selaku Ketua Presidium Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jateng DIY. Terima kasih atas waktunya terkait dengan press release pada kesempatan siang kali ini. Saya mewakili segenap ormas dan laskar Islam di wilayah Jateng DIY. Tadi sudah dipaparkan historis atau sejarah, latar belakang dan juga kronologis serta fakta-fakta lapangan oleh beliau. Saudara kami Mas Yanto selaku Komandan GPK LSP Barat terkait insiden di Mundilan pada tanggal 15 Oktober tahun 2023. Hal ini menurut saya sangat penting sekali harus kami sampaikan kepada publik, kepada masyarakat baik di Magelang, Jawa Tengah, DIY bahkan di Indonesia. Karena kejadian di Mundilan itu menjadi trending topik, menjadi viral di seluruh Indonesia, bahkan semua media baik elektronik, baik cetak, baik televisi, semua memberitakan kejadian di Mundilan. Hal ini sudah terjawab tadi oleh beliau Mas Yanto, disampaikan bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang kedua kalinya di Magelang yang dimulai dari tahun 2022, yaitu Laskar PDI Perjuangan membuat ulah di Kabupaten Magelang. Jadi tanpa kami sebagai GPK, tanpa kami sebagai FAUB, kami sebagai warga dan masyarakat Magelang itu juga sudah tidak terima bahwa selama ini kondusivitas di Kabupaten Magelang sudah komitmen kami jaga bersama-sama, tetapi ternyata justru dari luar Magelang yang mengacak-acak dan menginjak-injak Kabupaten Magelang. Ini harus menjadi catatan semua pemangku kebijakan di Kabupaten Magelang, baik itu Bupati, Kapolres, Dandim atau para pihak, terutama juga panitia pelaksana. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik, ternyata panitia dan PDI Perjuangan Kabupaten Magelang tidak mengambil pengalaman itu. Akhirnya di tanggal 15 Oktober tadi disampaikan terjadi insiden di Mundilan. Kami melihat, mengamati, membaca semua media, ya hampir semua media itu memberitakan tidak komprehensif, tidak jangkep, tidak lengkap, sehingga bahasa kami awal itu adalah berita ini semacam sop buntut, bahwa ada kronologis 1 tahun yang lalu, ada kronologis di Badian Pabelan yang tadi disampaikan oleh beliau Mas Yanto, tetapi banyak media yang memberitakan hanya bentrokan di Tapeketan Mundilan, dan di situ dikatakan bahwa GPK dan Anang Imamuddin dari FAUB menghadang Laskar PDI dari Yogyakarta. Ini yang perlu kami luruskan, bahwa tadi ada satu kronologis yang benar sudah mendengarkan semua. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ini adalah konsep sebab akibat. Jadi tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan ini adalah konsep ada aksi, ada reaksi. Ini yang harus menjadi garis bawah semua pihak, bahwa kami dari FAUB ataupun GPK tidak pernah membuat ulah.
Bahkan ketika beracara pun dipesani oleh guru kami, oleh beliau Gus Nurul, jangan pernah mengambil atau jangan pernah menyentuh yang bukan haknya. Ini dipegang teguh oleh semua anggota, oleh semua barisan. Tetapi pada kesempatan itu panjenengan lihat sendiri, rumah warga dirusak, dilempari, dari anggota masyarakat sepeda motornya dirusak, dibakar, dan juga ada panti asuhan dari Muhammadiyah juga dilempar. Dan juga yang paling membuat kami dari komponen umat Islam Jateng D adalah diturunkannya bendera P3 yang dalam hal ini adalah simbolnya Ka'bah. Jadi FAWIB ini bukan undergo partai politik. Kami bukan dari bagian partai politik manapun. Tetapi ketika ada lambang Ka'bah diinjak-injak, lambang Ka'bah diturunkan, ini sangat menyakiti kami sebagai umat Islam. Yang kedua adalah bendera Palestina. Sudah disampaikan adalah negara Palestina adalah negara yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali ketika kita diproklamasikan. Tetapi saat ini bendera Palestina yang sudah diempati seluruh dunia, bukan cuma umat muslim, tapi seluruh warga dunia empati Palestina, di Magelang diturunkan, diinjak-injak oleh laskar dari BSM, Barisan Shirathul Mustaqim Yogyakarta. Ini sangat melukai kami umat Islam di Magelang, Jateng D, bahkan di seluruh Indonesia dan dunia. Nah, pada kesempatan kali ini meluruskan berita yang semua beredar dan tadi disampaikan bahwa partai penguasa ini punya segala sesuatu. Jadi mereka memframing, membuat satu berita seolah-olah GPK lah yang bersalah. Mereka adalah pelaku, tapi seolah-olah mereka akan memframing mereka menjadi korban. Nah, ini yang harus kami luruskan, bahwa merekalah yang memantik semua ini, merekalah yang memulai semua ini, sehingga terjadi keributan, kerusuhan, insiden di Muntilan atau di Magelang ini. Maka dalam kesempatan kali kami FAWIB dari dawuh, ya, jadi kami komponen Ormas dan Laskar Islam di Jateng ini saat ini juga diam. Ini bisa melebar kemana-mana apabila ini tidak ada penyelesaian yang tepat, tidak ada formulasi yang tepat. Waktu di lapangan, kami dipertemukan dengan Pak Kapolres, Pak Bupati, dan Dandim. Waktu di Polsek, kami berkomitmen, Mas Yanto sebagai komandan kami tertinggi mengendalikan semua massa untuk geser ke terminal. Tidak ada gerakan tambahan. Nah, kami berkomitmen karena apa? Terjadi kemacetan yang luar biasa, sehingga komitmen kami untuk menjaga kondusivitas kami tarik semua rekan-rekan. Tetapi ada hal yang membuat kami juga kecewa dengan komitmen mereka. Ketika teman-teman mundur, ada anggota kami juga dari GPK yang lewat di sekitar tempat insiden itu, masih juga motornya dibakar. Ini ada anggota dari Tempuran. Nah, jadi mereka tidak komitmen untuk mundur, untuk menjaga kondusivitas. Nah, ini menjadi catatan juga bagi kami. Selanjutnya dilanjutkan di Polres, kami mencecar panitia. Karena dalam setiap kegiatan itu pasti ada izin tempat, ada izin kegiatan. Karena yang dipakai adalah lapangan Supardi dan itu adalah lapangan punyanya Pemda, itu pastinya seorang bupati mengizinkan itu. Kalau tidak diizinkan oleh bupati atau jajarannya, mesti tidak akan berjalan. Ada izin tempat, ada izin kegiatan. Izin kegiatan yang mengeluarkan adalah dari pihak kepolisian. Nah, dari panitia ini kami tanya, dan itu pun berbelit-belit mengeluarkan yang namanya izin kegiatan tersebut. Dan setelah dibacakan, di situ ada klausul-klausul bahwa panitia bertanggung jawab menjaga dari segala macam kerawanan sosial. Jadi disinilah menurut kami adalah panitia ini yang paling bertanggung jawab, karena dia tidak bisa mengkondisikan acara dari awal sampai akhir sampai dengan selesai itu untuk menjadi kegiatan yang kondusif. Dan juga kami melihat, karena saya orang yang ada di lapangan dari awal sampai akhir, jadi saya tidak menurut cerita siapa-siapa, itu ada semacam pembiaran. Jadi disampaikan tadi Laskar PD dari Yogyakarta tidak ada undangan, tapi mereka masuk berbondong-bondong dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka masuk ke Magelang dan disampaikan tadi saudara Grengseng mengatakan pakaian preman. Kalau mata kepala saya sendiri melihat mereka sudah dengan baju laskar mereka, dengan knalpot mereka yang meraung-raung masuk ke Magelang. Dan juga di jalan raya itu lampu pengatur jalan ini hidupnya kuning itu ya, tidak ada merah, hijau, kuning, hijau tidak ada, tetapi itu seolah-olah dibiarkan saja.
Tidak ada penjagaan-penjagaan yang saya kira dilakukan. Waktu itu juga kami memberikan masukan kepada aparat 3 hal. Supaya apa? Insiden 1 tahun yang lalu tidak terjadi di Magelang. Yang pertama, tolong dijaga wilayah-wilayah yang ada bendera, entah itu P3, GPK atau Palestina. Itu saya yang menyampaikan langsung. Yang kedua, mohon untuk Yogyakarta, Laskar dari Yogyakarta tidak masuk ke Magelang. Ini saya sampaikan langsung kepada pihak aparat. Karena apa? Karena pengalaman 1 tahun yang lalu yang bikin rusuh adalah orang-orang dari Laskar PDI Yogyakarta. Yang ketiga adalah lakukan razia miras. Ini yang kami sampaikan 3 hal ini kepada aparat kepolisian. Tetapi nyatanya tadi disampaikan di video dan itu yang memvideo saya. Jadi saya melihat langsung mereka itu mabuk, minum itu saya melihat langsung, bukan kata siapa-siapa, dan yang mengambil dokumentasi adalah diri saya sendiri. Jadi ini valid, 3 hal ini tidak dilakukan oleh aparat kepolisian. Jadi penjagaan daerah-daerah yang ada bendera simbol-simbol, baik itu P3, GPK atau bendera Palestina. Yang kedua adalah dibiarkan orang-orang atau laskar-laskar PD dari Yogyakarta masuk dengan Magelang dengan melenggang. Yang ketiga adalah tidak adanya razia miras. Dan juga tadi disampaikan oleh beliau Mas Yanto, semacam ada unsur kesengajaan atau konspirasi. Karena apa? Selain miras, Laskar PD Perjuangan itu 1 membawa senjata tajam, 2 membawa pentungan, bahkan membawa bom molotov. Karena saya di depan mata sendiri saya melihat mereka melemparkan bom molotov itu di dekat garasi Putra Remaja Muntilan. Saya melihat sendiri mereka sudah berniat untuk jahat. Mereka sudah berniat untuk membuat kerusuhan di Magelang. Mereka sudah berniat untuk mencari musuh di Magelang, karena mungkin di Jogja mereka sudah tidak ada musuh mungkin. Tetapi kalau di Magelang kami mengatakan jangan coba-coba dan jangan main-main. Karena ini adalah tanah lahir kami, ini adalah rumah kami. Jangan mencoba-coba untuk mengacak-acak dan menginjak-injak wilayah atau daerah kami Magelang. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Untuk selanjutnya, segenap Ormas dan Laskar Islam di wilayah Jateng DIY, bahkan semua jaringan kami Ormas dan Laskar Islam di seluruh Indonesia menunggu dawuh, menunggu komando dari beliau Gus Nur Yakin. Setelah ini kami mau bagaimana? Karena urusannya ini bukan urusan P3, urusannya ini bukan urusan GPK, tetapi urusan umat Islam. Sekali lagi, urusan umat Islam. Karena apa? Sudah menyinggung lambang Ka'bah, yang itu kita sebagai muslim adalah kiblat kita semua. Yang kedua adalah bendera Palestina. Urusannya muslim sedunia dan urusannya umat Islam di seluruh dunia. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada moderator. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yang Imamuddin. Demikian yang sudah dipaparkan oleh Komandan Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat, dan tadi ditambahkan oleh pemimpin Front Aliansi Umat Islam Jateng DIY, Bapak Imamuddin. Dalam sesi kronologi ini mungkin sedikit kita kutip sebuah kalimat bahwa politik itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya akan kita buka dengan sesi tanya jawab dari rekan-rekan wartawan. Mungkin dalam sesi pertama akan kita buka dengan 2 pertanyaan. Kami persilahkan. Ini Mas. Ini Cak. Pak Eri, Cak. itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanyakan, Nama Mas sama Pak Media. saya Adam dari Provis. Dan saya tanyakan, apa sikap FAWB dan GPK Barat terhadap peristiwa yang berulang kali terjadi di Magelang? Itu yang pertama. Nanti yang kedua, terhadap gangguan stabilitas yang selalu bersangkutan dengan GPK Barat maupun FAWB. Penyelesaian apa yang akan ditempuh oleh GPK Barat maupun FAWB terhadap
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Angga Soro dari suara.com. Saya mau menanyakan soal hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2023. Nah, itu kan mediasi pertama setelah kejadian di Mundilan. Hasilnya apa saja? Terus kalau misalnya belum ada hasilnya, apakah akan ada mediasi kedua? Terus apakah juga sudah mulai membicarakan soal ganti rugi karena ada motor yang dibakar, terus ada panti asuhan yang dirusak seperti itu. Terus kalau tadi sempat dikatakan dari PDIP bahwa Laskar masuk tidak sesuai dengan koordinasi mereka, lalu masuk lewat mana? Karena kan pasti untuk masuk Magelang kan kalau dari daerah Jogja kan cuma ada dua pintu besar itu. Ya. Satu lewat jalan Raya Magelang, yang lewat jalan, tapi kayaknya kan berangkatnya nggak lewat itu. Jadi saya minta penjelasan itu karena mungkin supaya kronologinya jadi utuh gitu. Karena kan selama ini kan malam setelah mediasi saya menghubungi Mas. Siap. Tapi terus permintaan saya untuk melakukan konfirmasi belum ditolak. Baru hari ini kita bisa ketemu Mas. Siap. Jadi saya ingin meminta itu karena menurut saya masyarakat butuh tahu gambaran utuhnya gitu. Setelah ini pun saya juga akan melakukan gambaran utuh dengan berkunjung misalnya ke Mundilan untuk bisa memberikan gambaran utuh. Jadi ini kan seperti mozaik gitu. Kumpulan-kumpulan puzzle yang saling terpecah-pecah gitu. Nah, kami dari suara.com dan juga dari teman-teman yang lain ingin mendapatkan gambaran itu supaya kita bisa tahu apa sih masalahnya sebenarnya gitu. Kalau misalnya memang akar masalahnya adalah tidak ada koordinasi dari BSM sendiri atau terus bagaimana reaksi dari teman-teman. Jadi kan kalau tadi disebutkan ini kan merupakan reaksi gitu. Dari kasus kejadian di Batian akhirnya sampai ke Mundilan. Jadi tujuan kami berdua, saya dan Biru dari Suara Merdeka itu untuk mendapatkan gambaran itu. Karena selama ini menurut saya kita belum ketemu nih Mas. Jalur komunikasi kita, saya terutama karena saya menghubungi dengan Jaki itu belum ketemu. Padahal saya inginnya waktu itu tidak lama sebelum kejadian itu bisa diklarifikasi supaya tidak melebar karena pemberitaan kan bisa sangat liar di luar sana. Media sosial otomatis, apalagi media sosial bisa tanpa konfirmasi gitu kan. Nah, maka tujuan kami adalah mengkonfirmasi. Malam itu saya mendapatkan konfirmasi dari Mas Gerengseng, tapi saya nggak bisa turunkan karena tidak aku website gitu. Mau saya turunkan cuma dari satu pihak kan nggak adil ya. Saya butuh keterangan dari BPK, makanya saya menghubungi Mas. Jadi pertanyaan saya, apa hasil mediasinya tadi? Yang mediasi pertama tanggal 16 Oktober 2023. Terus yang kedua, bagaimana caranya mereka bisa sampai ke Magelang lewat jalur apa, dan kalau misalnya tidak ada antisipasi misalnya dari jalur itu kan itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari teman-teman wartawan. Mungkin dari Bapak Pujianto akan menjawab dari pertanyaan Adam Kornis dulu atau dari Mas Agung Suara ya? Mas Adam ya, oke. Terima kasih Mas Adam. Tadi ada tiga pertanyaan ya Mas terkait sikap dari GBK dan stabilitas, dan yang ketiga adalah penyelesaian apa ya Mas. Itu kami pertemuan yang pertama dengan jajaran pengurus PDI DPC Kabupaten Magelang beserta Ketua Panitia beserta jajaran Kapolres Dandim dan Pak Bupati. Kami memang belum ada titik temu terkait hal seperti ini. Karena apa? Kami tidak serta-merta ibaratnya memutuskan saya harus melangkah apa, saya harus menindaklanjuti dari sisi yang mana. Karena kontak yang dilakukan oleh PDIP itu bukan hanya dengan warga GBK Pak,
sikap GBK sudah barang tentu akan menunggu pertemuan yang kedua kalinya, karena Pak Bupati dan Pak Dandim dan Pak Kapolres itu ingin bertemu kami, dan jadwalnya pun yang menentukan insya Allah dari pihak kami. Itu terkait dengan tuntutan atau apa sudah barang tentu kami tidak akan berstatement di sini, Pak. Nanti akan kami paparkan di dalam forum. Itu seperti itu, Pak Ganda. Mengacu apa yang menjadi pertanyaannya dari beliau, Mas Suari.com, keterkaitan ada beberapa pertanyaan di sini. Hasil mediasi apa itu tadi sudah saya sampaikan, Mas. Dan keterkaitan tanggung jawab apa sampai saat ini pun dari pihak panitia belum ada statement untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tanggung jawab secara materi ataupun secara hukum belum ada statement dari pihak panitia penyelenggara. Itu maksudnya keterkaitan apa masuknya PDIP itu lewat jalur tempel ya, Mas. Dan Kulon Progo. Dan Kulon Progo ini saksi mata kebetulan Mas Anam. Nah, dengan apa yang menjadi statement dari si Pak Grengseng ataupun dari si ketua panitia dengan tidak mengundang dan bahkan pada masuknya itu tidak pakai seragam gabungan di sini. Nah, indikasi tersebutlah yang nantinya ketika kami akan melakukan mediasi yang kedua dengan jajaran PDIP, jajaran birokrasi Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolresta sudah barang tentu pasti akan kami tanyakan, Pak. Dan PDI Yogyakarta yang mungkin nanti kami akan minta kepada pengurus DPC Kabupaten Magelang ataupun Pak Bupati ataupun Pak Kapolres ataupun Pak Dandim untuk mendatangkan pengurus PDIP dari Yogyakarta, Pak. Karena sudah barang tentu ketika itu acara Allah, bahkan itu slogannya Banteng untuk kandang, sedangkan itu acaranya deklarasi lomba laskar ataupun deklarasi ganjar, kurang lebih seperti itu, Mas. Mungkin itu saja, Mas. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Sama silakan. Ini Mas Adam akan menambahkan. Saya nambahkan dari Mas Adam, jadi kalau sikap FAUB pasti akan selaras dan sama dengan GBK Lestri Barat. Dan kami selalu diskusi, musyawarah, duduk bersama untuk menyikapi ini semua. Bahkan kemarin kami duduk bersama dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang serta Komandan Kokam Kabupaten Magelang. Karena apa? Karena pihak Muhammadiyah ini menjadi korban juga masalah pelemparan panti asuhan tadi. Kami duduk, kami diskusi, ternyata dari Pemuda Muhammadiyah dan Kokam ini melaporkan ke Polres Kabupaten Magelang terkait kejadian yang ada di panti asuhan. Jadi mereka sudah melangkah secara hukum. Jadi karena Muhammadiyah ini punya LBH, jadi dengan LBH-nya Kokam Pemuda Muhammadiyah ini sudah melaporkan kejadian dalam tanda kutip pengrusakan atau pelemparan panti asuhan Muhammadiyah. Dan kami selaku sesama pejuang ya kami mendoakan dan mendukung itu. Semoga benar-benar ini bisa direspon oleh pihak kepolisian, karena ini memang ada dampak yang ditimbulkan yaitu kerusakan jendela dan juga trauma dari anak-anak yang ada di bantuan tersebut. Dan kemarin ketika kami duduk bersama musyawarah, beliau Mas Yanto mengatakan kami mohon izin kepada Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Kokam ketika nanti kami jumpa pers kami akan menyampaikan hal ini kepada wartawan. Ini sudah kami menyampaikan sudah seizin dari beliau-beliau bahwa mereka sudah menempuh jalur hukum. Dan juga untuk selanjutnya kalau ada mediasi yang kedua tergantung nanti dari beliau Mas Yanto berkomunikasi dengan para pihak yaitu Bupati, Kapolres serta Dandim. Cuma ada satu tadi permintaan ketika duduk bersama ada PDI Perjuangan dari Yogyakarta yang mana yang membuat terus itu adalah PDI dari Jogja, bukan PDI dari Magelang. Karena kalau beliau menyatakan Mas Yanto dari tahun 97-99 itu tidak pernah ada cerita di Kabupaten Magelang itu ada gesekan antara GBK dengan PDI. Tetapi ketika ada PDI dari Yogyakarta sudah 2 kali ini masuk ke Magelang, kenapa mesti rusuh? Nah ini makanya yang bertanggung jawab itu selain mungkin PDI di Kabupaten Magelang, panitia tentunya PDIP dari Yogyakarta harus mempertanggungjawabkan ini. Dan ketika duduk bersama mereka nanti diharapkan untuk bisa hadir. Terus nambahkan dari yang Suara News itu, kalau kami ini orang lapangan, jadi ketika ada acara kok rame gayeng itu biasanya luwih seneng, luwih marem. Panitia waktu mediasi saya tanya,
saya cukup bersuudzon bahwa itu cuma omong kosong ketika tidak mengundang dari Yogyakarta. Karena di media sosial kami mendapatkan bukti-buktinya ketika BSM All Out datang ke Magelang. Itu ada. Jadi itu hanya semacam lip service saja, pengaburan saja, mereka mengatakan kami tidak mengundang. Itu menurut saya tidak betul. Yang kedua, padahal saya membantah yang disampaikan Pak Grengseng itu bahwa mereka datang dengan pakaian preman. Wong saya melihat dengan mata kepala sendiri, mereka datang berbondong-bondong sudah dengan baju laskarnya masing-masing. Jadi pintunya ada dari tempel, ada dari keluar. Mungkin saya tambah Mas Anto, yang ketiga dari Jagalan, Kulon Progo. Itu kami melihat langsung mereka masuk ke Magelang. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Untuk jika masih ada pertanyaan untuk sesi kedua pertanyaan karena dibuka dengan 2 pertanyaan, monggo. Di barang bukti tadi di Mas, bendera tadi Mas. Oh ya, barang bukti stick ada nggak Pak? Apa? Stick itu yang katanya ada stick. Setik ada tapi banget. Yang pasti ini bendera. Ini bendera. Ini terkait barang bukti yang diturunkan oleh Laskar PDI, yaitu bendera Palestina. Ini yang diturunkan oleh Laskar PDI, yang dijajah oleh Laskar PDI. Ini. Tidak, hitam di atas. Hitam di atas. Ya. Ini adalah barang bukti yang diturunkan dan dijajah oleh Laskar PDI. Dan ini ada juga salah satu bendera dari Mesir. Yang dijajah. Perlihatkan yang gambar kakaknya. Nah, ini yang sobekan ini. Ini bendera dari Partai Persatuan Pembangunan. Itu sobekannya sangat sebetulnya. Nah, ini barang bukti yang kami dapat di lapangan, fakta lapangan seperti ini. Berarti amarah kami itu pasti ada sebabnya Mas, karena sudah barang tentu kita tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang bukan hak kita Mas. Itu seperti itu. Ini mohon di terkait apa yang saya sampaikan tadi Mas, ini segala sesuatu yang barang bukti. Jadi bendera Palestina ini adalah menjadi anemo masyarakat nasional Mas. Jadi kenapa sampai saat ini saya baru press release dan konfirmasi kepada media karena hal seperti ini Mas. Karena komunitas ini untuk menjaga kondisivitas di Kabupaten Magelang sudah barang tentu kehati-hatian saya dengan rekan-rekan akan kami selalu jaga Mas. Nah terkait apa yang menjadi pemberitaan di media terkait koalisi antara PDI dan P3 itu mutlak hak penuh pengurus Mas. Kami tidak loyal dengan pengurus P3 Mas. Kami loyalnya dengan P3-nya. Maka ketika bendera kami diturunkan dan disobek-sobek itu pasti akan menjadi kemarahan kami Mas. Itu mohon dicatat terkait hal tersebut. Dan saya berhubung di sini ada ketua dan kepala seluruh jajaran pengurus di belakang Pemuda Gambah alias Bimana dan saya misalnya. Hari ini saya memerintahkan kepada panjenengan semua untuk tidak berafiliasi ataupun mendukung DPR provinsi dan pusat, bahkan Nobres jangan pernah. Itu jangan pernah hal seperti itu. Karena apa? Polemik di Kabupaten Magelang di DPC itu sumbernya karena kedoliman pengurus DPP dan DPW P3 di Kabupaten Magelang ataupun pusat. Mohon itu dikerjakan kepada rekan-rekan dengan sanggup ini. Siap. Karena hal ini kita harus punya prinsip. Kita akan selalu saja menjadi sebuah controlling system di jajaran birokrasi, tapi kita di dalam P3 internal P3 juga kita akan selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu Mas, mungkin seperti itu Mas media. Tidak ada tanya jawab lagi nih, sambung. Ketika ini sudah saya akhiri, saya selaku Komandan Gerakan Pemuda Gambah alias Barat
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup sesi terakhir ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.